Halo, selamat sore sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Brand Dimantoro, wartawan Pos Belitung di Live Report Pos Belitung hari Senin 26 Juni 2023. Hari ini spesial sore ini karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, pemuda dan siswa dari Belitung Timur. Dia ini merupakan wakil Indonesia di ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Polandia nanti Agustus 2023. Bagaimana cerita dia, struggle, dan juga perjuangan dia untuk mencapai titik ini, kita bakal sama-sama dengarkan cerita dari Indra, dan mungkin bisa jadi inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman semuanya. Oke, kita ucapkan selamat datang kepada Indra di Live Report Pos Belitung. Apa kabar nih? Baik kali. Baik ya? Bagaimana kabar? Alhamdulillah juga di tengah cuaca Kota Manggarai yang sangat terik ini ya. Wah, Terik sekali. beberapa waktu terakhir ini sangat enak buat minum es gitu ya. Oke. Indra, bisa perkenalkan diri nggak? Mungkin sahabat Pos Belitung, Tribuners mau tahu nih, penasaran siapa sih Indra Ramadan, seorang siswa asal Beltim, asal SMA Negeri 1 Manggar, yang mewakili Indonesia di ajang Internasional Astronomi di Polandia. Bisa perkenalkan diri, silakan. Halo teman-teman, nama aku Indra Ramadan. Biasa teman-teman aku panggilnya Rama atau Indra. Sekarang aku baru lulus dari SMA Negeri 1 Manggar, dan alhamdulillah pada Agustus nanti aku jadi perwakilan Indonesia di International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Polandia. Oke, berarti udah kelihatan ya, udah pinter bahasa Inggris nih kayaknya. Pasti nanti in English semuanya berarti kan? Seluruh jawaban soal sebagainya gitu. Oke. Sebelum masuk ke inti, Indra ini kesehariannya seperti apa sih? Mungkin sahabat Pos Belitung dan juga Tribuners penasaran bagaimana kok bisa sih Indra ini bisa jadi wakil Indonesia gitu. Seistimewa apa keseharian Indra gitu, baik di sekolah maupun di rumah? Sepertinya kalau dari segi keseharian itu sama seperti anak-anak pada umumnya, sekolah, main, nge-game juga gitu kan. Nge-game juga ya? Banget. Mabar gitu sama teman-teman. Nah, mungkin yang berbedanya itu untuk dalam hal Olimpiade Astronomi, saya itu sangat menyukai itu. Jadi terkadang astronomi itu bukan dijadikan sebagai beban, tapi malah bisa sebagai hobi atau bahkan healing dari pelajaran-pelajaran di kelas. Malah jadi tempat healing gitu ya. Bener. Malah misalnya belajar fisika, malah belajar astronomi jadi tempat healingmu gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Saya ingat jadi kayak inget talk show Maudy Ayunda sama Mata Najwa. Mereka sangat gemar untuk bikin PR gak sih? Sangat gemar belajar gitu. Indra ini kayaknya cocok dengan circle mereka. Oke, Indra. Indra ini akan bertanding di ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2023 di Polandia Agustus nanti. Bisa diceritakan gak sih? Itu tuh ajang apa sih sebenarnya? Jadi Indonesia ini kan tergabung dalam salah satu grup besar astronomi di dunia, IAU, International Astronomy Union gitu. Nah, jadi setiap tahunnya itu selalu ada lomba International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Oke, itu Indonesia, tingkat internasional ya? Tingkat internasional. Jadi Indonesia itu setiap tahun bergabung. Nah, karena Indonesia setiap tahun bergabung dan ingin memilih perwakilan putra-putri terbaik yang bisa mewakili Indonesia nanti, itu Indonesia biasanya menyelenggarakan OSN atau yang terkenal sebagai Olimpiade Sains Nasional yang terdiri dari 9 bidang. Salah satunya adalah astronomi ini. Nah, jadi perwakilan Indonesia di IOAA ini adalah yang telah meraih penghargaan di OSN sebelumnya. Oke, berarti yang sudah memenangkan ajang OSN di tingkat nasional yang berhak untuk mewakili Indonesia di ajang itu gitu ya. Bukan hanya astronomi tentunya. Bukan hanya astronomi, ada 9 bidang. Oke. Prosesnya seperti apa sih, Indra? Itu pasti sangat melelahkan di bayangan saya. Mungkin dari kabupaten, provinsi, nasional, mungkin nanti akan ada platnas sendiri. Itu pasti sangat panjang prosesnya. Itu bisa diceritakan nggak sih struggle apa yang dialami gitu? Ngomong aja capek gitu ya. Oke. Jadi ceritanya itu OSN itu biasanya diadakan 1 tahun sebelum ajang internasionalnya diadakan. Kalau tahun ini kan internasional 2023, berarti OSN-nya diadakan 2022. Nah, ada 5 tingkatan untuk bisa sampai ke timnas. Yang pertama, biasanya setiap sekolah itu bakalan menyeleksi
siapa sih perwakilan terbaik dari sekolah yang akan lanjut untuk mewakili sekolah Oke. ke OSN tingkat selanjutnya. Hmm. Nah, jadi yang pertama itu Olimpiade tingkat sekolah. Setelah lolos itu, beberapa minggu kemudian Oke. dilaksanakan Olimpiade tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten itu setiap sekolah bertanding untuk mendapatkan perwakilan setiap kabupaten yang bisa lolos ke tahap selanjutnya lagi. Ada kuota nggak itu per kabupaten ngirim berapa ke provinsi? Gitu? Setiap kabupaten ada kuotanya dan itu ditetapkan di pusat langsung. Oke. Jadi dari ada namanya BPTI, Badan Pengembangan Talenta Indonesia yang bertanggung jawab atas OSN ini, itu mereka semua yang menetapkan kuotanya seberapa, yang lolos berapa gitu. Oke. Nah, jadi dari kabupaten tadi dipilih beberapa orang yang lolos, itu mewakili kabupaten mereka masing-masing untuk berlomba di tingkat provinsi. Jadi di tingkat provinsi itu, misalkan di Bangka Belitung kan ada 7 kabupaten. Nah, dari 7 kabupaten itu mereka semua bertanding lagi untuk mewakili provinsinya ke tingkat nasional. Oke. Nah, di tingkat nasional, bertanding lagi setiap provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Ada 34 provinsi waktu 2022. Ya. Kalau sekarang udah Udah lebih 38. gitu kan. Nah, dari 34 provinsi itu, di setiap bidangnya dipilih 100 orang yang bertanding di OSN. Jadi di OSN Tingkat Nasional Astronomi ada 100 orang dari 34 provinsi, mereka semua mewakili provinsinya masing-masing. Jadi bisa aja misalkan di satu provinsi ada 2 atau 3 perwakilan gitu kan. Untuk provinsi Bangka Belitung sendiri, kebetulan kemarin cuma saya sendiri gitu. Wah, luar biasa. Kasih applause kawan-kawan. Satu orang dari Provinsi Bangka Belitung yang mewakili untuk ke tingkat nasional ya? Iya, Untuk tingkat tingkat nasional, berlomba di tingkat nasional, menyisihkan tahu nggak angka pastinya kemarin berapa ribu ya? Kalau untuk bidang astronomi, kalau tidak salah 18 ribuan. 18 ribuan. Seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia. Oke, tadi sampai ke nasional. Terus setelah nasional nih 30 besar kan? Iya, di nasional Nah, itu setelah 30 besar itu dilombakan 30 besar. ada apa lagi tuh prosesnya, seleksinya? Nah, karena tidak semua 30 besar itu bisa lanjut ke tingkat selanjutnya, maka dari itu akan diadakan seleksi lagi. Seleksi Oke. yang kelima, seleksi terakhir. Biasanya mungkin lebih dikenal dengan pelatnas atau pelatihan nasional. Nah, jadi pelatnas itu ada 2 tahap untuk astronomi. Ada tahap 1 sama tahap 2. Tahap 1 itu untuk memilih dari 30 orang tadi, diseleksi menjadi 15. Dan dari 15 tadi di pelatnas tahap 2, dipilih menjadi 5 orang perwakilan Indonesia ke internasionalnya. Dan Indra sudah melalui itu semua dan sekarang sudah pelatnas ya berarti? Sekarang masuk pelatnas? sudah selesai pelatnas. Sekarang akan dilaksanakan pelatnas tahap 3 lagi, itu untuk yang telah jadi perwakilan. Jadi untuk memantapkan diri istilahnya gitu. Wah, sangat panjang ya struggle-nya pasti. Satu pertanyaan ini. Struggle apa yang paling, kan panjang banget nih prosesnya dari mulai kabupaten, mulai bulan Mei kemarin, tahun 2022 kan udah setahun lebih. Struggle apa yang paling Indra ingat? Maksudnya yang paling susah, yang paling bikin Indra tuh nggak jengkel sih, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran gitu. Proses apa gitu? Mungkin struggle-nya itu lebih ke diri sendiri. Kan terkadang orang itu susah untuk, misalkan kita punya keinginan, oh aku pengen lolos nih di OSN. Pasti tidak akan berjalan semulus itu gitu kan. Oke. Terkadang ada pasti ada pasang bosan, surun, naik gitu. turun. Oke. Itu sih sebenarnya struggle yang saya hadapi gitu. Kemarin sempet ada bocoran nih, ada bocoran bahwa mungkin di proses tertentu Indra kehilangan konsentrasi dan tapi Indra bisa menghadapi itu gitu. Bisa diceritakan nggak sih itu konsentrasi apa sih sebenarnya, gangguan apa gitu? Atau masalah internal bisa diceritakan ke sahabat Pos Belitung gitu? Jadi kalau menurut saya itu salah satu kesulitan terbesar dalam menghadapi OSN ini adalah menghadapi ekspektasi orang-orang. Oke. Jadi orang-orang itu mungkin melihat kita sudah menang di tingkat kabupaten, mereka akan berekspektasi lebih nih. Oh, kamu kan juara 1 di kabupaten nih, seharusnya di provinsi bisa lah, gampang gitu. Nah, yang membuat beban itu terkadang di situ. Kalau kita tidak sesuai sama ekspektasi orang-orang, itu bakalan menimbulkan rasa sakit yang tersendiri gitu. Walaupun orang-orang, oh nggak apa-apa gitu. Tapi bagi diri sendiri terasa kurang, sedikit ada yang mengganjal gitu. Beban gitu ya, untuk memenuhi ekspektasi mereka. Padahal nggak wajib-wajib aman untuk memenuhi ekspektasi mereka sebenarnya. Tapi karena semua orang seperti itu, jadi seperti ada yang mengganjal sendiri gitu.
Nah, itulah yang terkadang itu bisa membuat hilang konsentrasi gitu. Nah, Apa yang Indra lakukan ketika saat itu? terkadang hal-hal kayak gitu tuh malah menjadi motivasi untuk dorongan kita belajar lebih lagi. Oh, kalau orang-orang pikir kita bisa, ya kita kan memang seharusnya bisa juga loh. Ya. Jadi yang seperti yang mereka harapkan gitu. Nah, terkadang saya itu menjadikan itu sebagai motivasi untuk mendorong diri lebih lanjut lagi gitu. Berarti kamu berhasil untuk men-tackle seluruh struggle itu menjadi sebuah motivasi malah ya? Ya, walau Bukan malah sebuah terkadang beban yang bisa menghancurkan proses yang udah dijalani selama itu gitu. walau terkadang memang down gitu karena Pasti karena ekspektasi orang kan beda-beda, apalagi ya gitulah, sama-sama tahu lah ya. iya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, dukungan dari teman, orang tua, dan sekolah seperti apa nih? Karena kan prosesnya sangat panjang, pasti membutuhkan materi, pikiran, tenaga, belum tadi seperti tadi menghabiskan melewati struggle-struggle yang tidak mudah. Bagaimana dukungan dari mereka? Bisa dibilang kalau dalam hal ini saya ini cukup beruntung karena memiliki sekolah, teman-teman dan orang tua yang sangat mendukung, Sportif ya? suportif sekali Oke. mereka. Yang pertama dari orang tua, orang tua itu selalu mendukung dan selalu mendoakan karena bagi saya sendiri doa orang tua itu salah satu yang jadi penyemangat gitu. Kita bisa loh karena orang tua juga mendukung, otomatis ya kenapa tidak gitu. Terus dari teman-teman juga, dari teman-teman itu mereka semua pada mendukung apapun keputusan yang saya pilih. Ya. Misalkan untuk ikut OSN ini kan perlu milih bidang terlebih dahulu. Kalau saya milih astronomi, ya kenapa tidak gitu. Mereka semua bakalan mendukung dan juga bakalan selalu mendoakan yang terbaik. Walaupun terkadang hasil yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, tapi mereka tetap selalu suportif. Selalu sportif ya, dari teman, keluarga, dan sekolah. Nah, dari sekolah yang juga dukungannya sangat besar. Dari sekolah itu kita itu dibimbing, dikasih suatu ruangan khusus untuk khusus belajar OSN gitu. Wow. Jadi misalkan di ruang komputer wifi-nya sedikit bermasalah, kita bisa melapor dengan sekolah. Langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki gitu. Siapa kepala sekolahnya? Bapak Sabarudi. Asik. Asik. Pak Sabar, mungkin ada iklan-iklan di sini ya Pak, di Pos Belitung Pak. Tapi memang benar, sekolah andil besar banget dalam hal ini. Juga untuk hal-hal OSN seperti pembelian buku yang mungkin untuk pakai uang sendiri agak sedikit mahal gitu kan. Ikut pelatihan-pelatihan juga yang dari luar, yang pelatihnya ada dari luar daerah. Itu lewat Zoom, sekolah bakalan bantu. Apalagi astronomi ya, astronomi kan ilmu-ilmu yang anti mainstream lah istilahnya kan. Iya, jarang awam. yang tahu gitu. Paling orang awam taunya astronomi bintang-bintang, udah gitu aja kan Pak. Iya. Oke, siap. Balik ke topik kita sebagai astronomi, ke astronomi. Why did you choose astronomy? Why not economics, geography, sociology gitu? What makes you interested with this field? Kalau misalkan teman-teman atau guru-guru melihat kenapa milih astronomi, kayaknya wajar. Kenapa gitu? Karena menurut saya sendiri, bidang-bidang selain hitungan seperti ekonomi, mungkin ekonomi ada hitungan sosial juga, lah. yang lebih ke arah sosial, geografi, PPKN, Sosiologi. itu sulit nyambung sama logika saya gitu. Jadi setiap pelajaran itu menurut saya punya vibes tersendiri. Oke. Kalau kayak matematika, fisika, astronomi itu memiliki vibes yang logiknya nyambung sama pikiran saya gitu. Untuk bidang-bidang sosial saya enggak dulu. Bukannya astronomi sosial juga? Nah, itu salah satu stereotip yang dibentuk gitu. Astronomi itu orang ngira bidang sosial. Tapi ternyata astronomi itu 90% isinya adalah fisika dan matematika. Oh ya? Oh, just now. Oke. Mungkin orang-orang taunya astronomi belajar bintang-bintang, bintang. Bintang ini namanya apa gitu. Terus planet ini terbentuknya gimana? Tapi di astronomi sendiri lebih cenderung belajar ke bagaimana bintang itu terbentuk, yang tentunya konsep fisika yang kuat dibutuhkan di situ. Iya sih ya, make sense sih memang. Oke. Dari kelas berapa nih tertarik astronomi berarti? Kalau sekedar tertarik ke astronominya, sebenarnya dari kecil tertarik banget sama astronomi. Mungkin salah satu yang membuat paling berkesan itu dalam penentuan hilal. Penentuan fenomena-fenomena astronomi. Misalkan pada tanggal 20 Maret
21 April ya kemarin ada gerhana matahari hibrida di Indonesia yang bakalan melalui Indonesia pada pukul sekian sampai sekian di area sekian. Nah, yang bikin interest itu gimana orang bisa tahu gitu. Itu kan benda-benda itu kan ada di luar sana gitu yang tidak bisa kita jangkau. Yang tidak bisa kita untouchable. Nah, yang tidak bisa kita amati secara langsung, tapi mereka dengan perhitungan bisa dengan presisi gitu dapat gitu. Nah, itu salah satu yang tertarik. Itu yang bikin kamu tertarik dengan astronomi kayak gitu. Oke. Jadi dari kecil emang sudah suka dengan yang sekedar astronomi, tapi belum tahu astronomi itu sebenarnya apa sih. Tapi kalau udah nyelemnya baru pas SMA. Nah, karena di SMA ada bidang astronomi, cobalah masuk ke dalam situ. Ternyata inilah astronomi. Sejauh Indra mendalami astronomi ini, apa implikasi yang paling besar di hidup Indra? Misalnya implikasi dari ilmu astronomi itu gitu. Yang mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, yang selain dari penentuan hilal sama gerhana-gerhana tadi ya. Apa ya yang paling besar kira-kira? Sebenarnya itu salah satu yang terbesar. Ya. Juga dalam hal lain seperti misalkan penentuan waktu sholat itu ternyata menggunakan konsep astronomi. Saat matahari ada di posisi berapa kita bisa memulai untuk waktu sholat zuhur gitu. Terus juga bisa digunakan sebagai penentu. Misalkan kita terjebak di hutan nih. Kalau kita belajar astronomi, di astronomi itu ada namanya pembantu penentu jarak. Oh gitu. Jadi kita bisa melihat bintang dan kita bisa tahu arah selatan, utara, timur dan barat di mana dalam gitu. hutan gitu ya. Nah, itu kayak yang berimpak kepada saya sendiri buat astronomi. Dan mungkin juga karena astronomi ini salah satu bidang matematis yang tentunya fisika dan matematika tidak bisa dipisahkan dari sini. Mungkin salah satu yang berpengaruh terhadap saya itu dari pola pikir untuk memecahkan masalah matematika seperti itu. Karena dengan belajar astronomi secara nggak langsung juga belajar matematika. Iya gitu. sih, oke. Termasuk juga penentuan ini nggak sih angin laut gitu untuk nelayan. Nah benar, itu juga termasuk astronomi. Kan? Oke. Berarti sangat-sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Ya karena basicnya tadi matematika sama fisika kan. Oke. Ada target gak nih Indra untuk Olimpiade ini di Polandia nanti? Karena kan Indonesia sendiri merupakan negara peserta yang sangat loyal ya. Dan tahun 2022 kemarin mendapatkan 4 medali, 3 perak, 1 perunggu. Nah, mungkin tahun ini targetnya seperti apa dari timnas sendiri? Tentunya tujuan semua negara itu pasti sama. Mereka ingin mendapatkan yang terbaik di ajang ini. Dan yang terbaik itu adalah mendapatkan gold medal gitu. Nah, Indonesia itu kalau tidak salah terakhir mendapatkan gold medal itu tahun 2018. Jadi setelah itu 2019, 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan medali juga, tapi yang terbaik perak. Nah, goals-nya tahun ini semoga Indonesia bisa kembali meraih medali emas di tingkat internasional dan semoga salah satu peraihnya itu berasal dari Manggar Belitung Timur. Wow. Mantap. Amin. Oke. Berarti sekarang udah lulus ya berarti? Baru lulus. Nah, rencana ke depan seperti apa nih? What's next? Mau ngelanjutin sekolah kemana nih? Mungkin yang berkaitan dengan astronomi lagi atau ke bidang lain? Rencananya sih abis ini daftar kuliah. Tetapi untuk kuliah sepertinya untuk bidang astronomi tidak saya lanjutkan ke bidang kuliah. Kenapa demikian? Karena belajar astronomi ini sangat menyenangkan bagi saya. Tapi sepertinya saya menemukan kalau astronomi ini adalah bidang yang bukan bakalan saya jadikan sebagai tujuan utama, tetapi bisa dikatakan astronomi ini sebagai bidang yang hobi terbesar di astronomi ini. Sebagai tujuan healing, seperti di awal tadi ya. Nah, tujuan yang bakalan saya lanjutkan ke depannya itu, saya ingin melanjutkan cita-cita yang sudah saya impikan sejak SMP. Apa tuh? Menjadi seorang engineering. Wah, engineering. Tukang mesin ya? Lebih tertarik ke bangunan-bangunan yang gede-gede gitu. Jadi arsitektur sama teknik sipil. Itu berarti teknik sipil. Nah, itu tujuan yang utamanya sebenarnya di situ. Dan dengan masuk astronomi ini juga melatih ilmu matematika dan fisika yang sangat berguna di berguna di teknik kan pastinya. Oke. Closing statement nih. Kita sudah memasuki segmen closing statement yang mana Indra nanti bakal memberikan pesan-pesan kepada teman-teman semua, sahabat Pos Belitung, Tribuners, dan teman-teman sebayanya Indra mungkin yang menonton live kita ini, bahwa dengan semangat kita belajar dan
keterbatasan kita punya, kita mampu untuk bisa meraih apa yang kita inginkan dengan sesuai dengan passion kita gitu kan. Mungkin Indra ada pesan ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Nah mungkin di sini saya pengen nyampein sesuatu. Jadi saya bisa sampai di titik ini tentunya tidak mudah, juga berkat dukungan dari teman-teman, orang tua, dari sekolah, dan juga usaha dan doa yang telah dipanjatkan oleh mereka semua kepada saya juga sendiri gitu. Nah, hal yang paling penting dalam meraih tujuan kita itu adalah sukai dulu apa yang kita mau. Kalau misalkan kita nggak suka, ya gimana kita bisa maju gitu kan. Misalkan kalian suka ke bidang olahraga, ke bidang kesenian, saya juga sebenarnya suka bidang kesenian, itu secara nggak langsung kalian itu bakalan berusaha mengikuti kesenangan kalian. Otomatis kalian tidak akan beban dalam menjalankan semua itu. Nah, Passion yang penting. iya, sesuai dengan passion kita gitu. Jadi yang harus pertama kita lakuin itu adalah sukain dulu apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita udah suka, insya Allah kedepannya bakalan lancar asalkan kita mau berusaha untuk menggapainya kayak gitu. Wah, luar biasa. Oke teman-teman, sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada, itu obrolan kita siang ini bersama pemuda berprestasi asal Belitung Timur, wakil Indonesia yang masuk tim nasional di ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Polandia Agustus nanti. Mungkin dari obrolan kita tadi sekitar setengah jam bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi teman-teman semua yang saat ini masih duduk di kelas SMP, SMA, yang mungkin mempunyai passion tapi belum punya motivasi untuk melanjutkan kesenangan itu seperti yang kata Indra tadi katakan. Mungkin teman-teman punya hobi game, itu bisa dilanjutkan karena sekarang sudah ada wadahnya di e-sport ya. Kawan-kawan itu udah jadi cabang olahraga resmi. Iya. Dan bisa menghasilkan cuan. Jadi jangan khawatir dengan berbagai hobi yang teman-teman geluti di bidang seni, kreatif, bahkan sekarang profesi juga banyak sekali munculan profesi-profesi baru ya dengan seiring dengan kemajuan teknologi yang kita alami sekarang ini. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di obrolan-obrolan kita berikutnya bersama tamu-tamu istimewa yang lain. Saya Bremi Mantoro, wartawan Pos Belitung, dan Indra Ramadan, siswa SMA Negeri 1 Manggar. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye. Terima kasih.